Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera selalu buat kita semua pagi ini. Bapak dan Ibu sehat semua ya. Semoga pagi yang cerah ini kita diberi semangat untuk memulai kegiatan perkuliahan kita hari ini. Saya bersyukur sekali pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengajar perkuliahan Bapak Ibu yang akan dilaksanakan di satu semester ini. Sebelum kita memulai perkuliahan kita saat ini, alangkah baiknya kita memulai untuk berdoa agar perkuliahan kita hari ini dapat berjalan lancar sebagai mestinya. Doakan saya mulai untuk Bapak Ibu bisa berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih, doa selesai. Ya Bapak Ibu, hari ini sudah hadir semua ya. Terima kasih. Sebelum saya memulai perkuliahan, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri. Saya akan memulai perkenalan. Setelah saya perkenalan, dimohon untuk Bapak Ibu memperkenalkan diri juga, mulai dari nama, asal kota, asal pendidikan, dan pekerjaan saat ini jika Bapak Ibu sedang bekerja. Nah ya Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Hari Tripanto Silitonga, biasa dipanggil Hari. Untuk kedepannya Bapak maupun Ibu bisa memanggil saya Pak Hari atau Mas Hari. Nah, untuk background pendidikan saya berasal dari S1 Akuntansi di Universitas Semarang, dan S2 saya itu berasal dari Universitas Katolik Sugih Pranata. Nah, tidak hanya cukup S1 dan S2, saya juga sekolah di pendidikan profesi akuntansi itu di Universitas Diponegoro. Nah, itu background seputar background pendidikan saya. Nah, sekarang untuk pengalaman kerja, saya pertama kali di Semarang bekerja sebagai auditor eksternal di KAP Hadori Sugiarto Hadi dan Rekan di Jakarta. Tapi di Jakarta membuat perwakilan di Semarang, makanya pekerjaan saya lebih banyak di daerah Semarang. Nah, setelah saya dari KAP Hadori Sugiarto dan Rekan dengan kantor yang sama atau kantor akuntan publik di Harhinto Teguh dan KAP Teguh Heru, dan sampai sekarang saya berprofesi sebagai konsultan akuntansi di CV Konsultan Akuntansi dan Pajak. Itu Bapak Ibu perkenalan dari saya. Saya izinkan untuk Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri ya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, hari ini sudah hadir semua ya. Terima kasih. Saya akan memulai. Yang pertama akan saya jelaskan itu mengenai kriteria penilaian semasa perkuliahan. Nah, dari awal perkenalan maupun dari awal sampai akhir perkuliahan itu ada 4 kategori atau kriteria penilaian. Yang pertama adalah aktivitas dan kedisiplinan, itu dinilai 10%, maka Bapak Ibu harus berdiskusi maupun tanya jawab. Dengan saya akan menambahkan di akhir sesi tanya jawab kesimpulan yang pertanyaan-pertanyaan dari Bapak maupun Ibu. Yang kedua itu adalah presentasi dan tugas. Nah, dimohon untuk Bapak Ibu untuk selalu melakukan presentasi dan tugas. Itu wajib harus dilaksanakan karena 20% penilaian itu di presentasi dan tugas. Selanjutnya penilaian di UTS dan UAS. Masing-masing penilaian itu 35%, maka dimohon untuk Bapak Ibu selalu akan mengikuti UTS maupun UAS yang akan dilaksanakan di pertengahan semester maupun di akhir semester. Ya Bapak Ibu, di slide selanjutnya ya. Referensi buku yang saya gunakan itu ada 2 di auditing 1, penerbitnya Salemba 4, yang menulis itu adalah Pak Mulyadi 2022. Yang kedua itu adalah buku auditing, yaitu auditing penerbitnya itu Salemba 4
yang penulisnya itu Arens Alvin tahun 2000. Ya Bapak Ibu, referensi buku yang sudah saya jelaskan, nanti dimohon Bapak Ibu bisa menggunakan buku yang saya gunakan sebagai referensi dari awal perkuliahan kita sampai akhir perkuliahan kita. Nah, untuk memperoleh buku bisa dibeli di toko buku maupun di pembelian soft copy maupun hard copy. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya? Oke. Saya akan lanjutkan di slide selanjutnya. Ya Bapak Ibu, jadi masa perkuliahan kita saya akan mengampun mata kuliah audit maupun akuntansi dasar. Nah Bapak Ibu, pada saat ini saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian dari akuntansi itu apa sih, maupun dari auditing itu apa. Karena secara garis besar mahasiswa harus memahami dulu akuntansi dasar maupun auditing dasar itu seperti apa. Nah, untuk yang pertama, akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengelompokan atas kejadian ekonomi dalam bentuk teratur dan logis dengan tujuan menyampaikan informasi keuangan. Nah, setiap perusahaan itu wajib menyampaikan, mencatat, dan mengelompokkan kegiatan ekonomisnya setiap tahun. Tujuannya apa? Untuk melihat gambaran maupun pengambil keputusan untuk di masa depan maupun di jangka pendek. Nah, perbedaannya dengan audit apa? Kalau dalam pengertian audit itu adalah proses pengumpulan dan evaluasi bahan bukti tentang informasi yang dilakukan oleh pihak independen. Independen itu berarti pihak yang tidak memihak satu atau di antara dua pihak lain, yang menghasilkan apa? Opini atau pendapat untuk perusahaan. Sebagai apa? Sebagai pengambil keputusan. Nah, kalau disimpulkan bahwa akuntansi itu dari alurnya adalah dari awal tahun hingga akhir tahun perusahaan wajib mencatat kegiatan maupun operasional ekonomis perusahaan itu. Nah, bagaimana dengan audit? Audit akan dilaksanakan ketika perusahaan itu menginginkan opini atau kegiatan audit, ya, kegiatan audit atau pemeriksaan audit setelah laporan keuangan itu diterbitkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah untuk secara garis besar akuntansi dengan audit itu berbeda. Nah, saya akan jelaskan mengenai standar akuntansi maupun standar audit yang digunakan oleh berbagai macam profesi-profesi akuntan maupun auditor. Nah, untuk standar akuntansi itu menggunakan SAK atau standar akuntansi keuangan yang terdiri dari 4 standar. Salah satunya adalah PSAK IFRS, yang kedua adalah SAK etap, yang ketiga adalah PSAK syariah, yang keempat SAK EMKM, dan yang kelima adalah SAP atau standar akuntansi pemerintahan. Nah, di Indonesia perusahaan wajib menggunakan standar akuntansi ini sebagai apa? Sebagai acuan dalam mencatat akun-akun, ya, mencatat penjurnalan-penjurnalan. Jadi banyak fungsi dari standar akuntansi yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk apa? Mendukung kegiatan dan operasional perusahaan. Nah, untuk standar audit itu sendiri atau bisa dikatakan profesi audit itu menggunakan yang namanya standar audit, ya. Dari semua penjuru akuntan-akuntan itu kebanyakan menggunakan standar audit. Banyak standar audit dari SA 200 sampai SA 810. Ya Bapak Ibu, kira-kira sebelum saya melanjutkan materi ini, apakah Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan mengenai akuntansi dan audit? Jadi keaktifan Bapak Ibu nanti adalah salah satu poin penilaian dari saya di akhir semester. Ya, terima kasih sekali untuk Bapak Bejo atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat menarik ya Bapak Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Bejo mengenai
kapan waktu dilakukannya penyampaian laporan akuntansi dengan laporan auditnya. Nah, harus kita pahami ya Bapak Ibu, yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa di slide sebelumnya akuntansi itu adalah proses pencatatan dari awal tahun hingga akhir tahun. Jadi kapan tutup buku laporan keuangan dan diterbitkannya laporan keuangan itu adalah 31 Desember di tahun yang berjalan. Nah, untuk auditing, kapan sih auditing itu dilakukan? Nah, ketika laporan keuangan itu sudah diterbitkan dan perusahaan perusahaan membutuhkan audit, ya, maka dilakukannya per kapan, Bapak Ibu? Setelah 31 Desember. Jadi berapa hari? 120 hari dari terbitnya laporan keuangan. Kapan? Itu per 1 Januari sampai 30 April di tahun berikutnya. Itu untuk penjawaban atau pertanyaan dari Pak Bejo ya. Kira-kira gimana Pak Bejo? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Jadi materi itu atau pembelajaran mengenai akuntansi dan auditing, seputar auditing akan kita pelajari yang lebih luas itu di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya ya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan akuntansi dengan audit. Jadi proses yang tadi Bapak Bejo pertanyakan ya, dari kapan penyampaian laporan keuangan dan kapan penyampaian audit. Nah, ini adalah alurnya Bapak Ibu. Dari alur itu dari source dokumen atau bisa dikatakan transaksi pembukuan, ya, transaksi bukti dokumen ya dikumpulkan sehingga akan kita catat ke dalam apa? Jurnal. Jurnal itu bisa menggunakan sistem maupun kebanyakan rata-rata sih menggunakan Excel. Untuk perusahaan-perusahaan besar kebanyakan menggunakan sistem pencatatan, ya. Setelah dicatat transaksi debit maupun kredit menggunakan jurnal-jurnalnya tadi, ya, maka terbentuklah yang namanya buku besar. Ya, buku besar itu transaksi-transaksi perkumpulan dari jurnal-jurnal yang sudah dijurnalkan Bapak Ibu. Jadi ketika secara gambar garis besarnya, secara gampangnya, ketika Bapak Ibu melakukan transaksi, Bapak Ibu kan mendapatkan yang namanya struk maupun bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu dari perusahaan akan dicatat jurnalnya tadi itu. Sehingga dari jurnalnya tadi maka terbentuklah ya transaksi-transaksi pencatatan tadi gitu, buku-buku besarnya gitu. Nah, setelah buku besar dicatat dan sudah diposting ya, maka alur terakhir adalah laporan keuangan atau bisa dikatakan laporan keuangan tahunan maupun laporan keuangan semester. Nah, dari gambaran ini bahwa dari awal tahun transaksi terjadinya pencatatan sampai akhir tahun terjadinya pencatatan itu yang namanya adalah akuntansi atau pembukuan laporan keuangan. Nah, untuk perbedaannya proses audit tadi, nah audit itu berbeda dengan proses akuntansi Bapak Ibu. Kalau proses audit itu kita tarik mundur ya. Dari tadi masa audit kan 120 hari dari tanggal 1 Januari tahun selanjutnya sampai 30 April di tahun selanjutnya itu kita lakukan audit, kita tarik mundur Bapak Ibu. Dari laporan keuangan yang sudah diterbitkan oleh perusahaan kita periksa ya, kita cek untuk kebenaran dan kehandalannya tadi laporan keuangan. Dari apa? Misalkan transaksi, ya dari laporan keuangan ya, terus ke buku besar baru kita ke jurnal, baru ke jurnal kita ke transaksi. Nah, itu yang namanya tarik mundur. Jadi sehingga tarik mundur tadi memberikan kita kesimpulan, ya pendapat dari laporan keuangan ini kita saringkan dan kita yang namanya ajuin dalam berbentuk opini atau pendapat. Nah, pendapat itulah yang akan digunakan sebagai pengambil keputusan oleh perusahaan itu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah berada di sesi terakhir di pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu sudah aktif berdiskusi
bertanya dan menjawab pengertian-pengertian maupun materi kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan tugas untuk Bapak Ibu untuk merangkum atau meresum kembali poin-poin yang sudah saya jelaskan hari ini mengenai akuntansi maupun audit. Nah, semoga kita selalu bisa bertemu ya Bapak Ibu untuk pertemuan-pertemuan dari awal sampai akhir di perkuliahan nanti. Kira-kira sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu ya? Ya oke. Akan saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi.